Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita kembali bersama dengan Pak Dastin Dana Pramita, Equity Analyst PT Philips Sekuritas Indonesia. Pak Dastin, sudah beberapa saham kita bahas tadi ya, dan melanjutkan dari kabar emiten, kita sudah membahas untuk emiten-emiten rumah sakit. Kemudian kalau kita berbicara mengenai saham rekomendasi Anda, tadi juga Anda sempat menyinggung mengenai Harum gitu ya, dari emiten komoditas karena ada peluang dari kenaikan komoditas batubara yang masih berlanjut dan juga Harum ini memiliki fokus ke usaha seperti nikel yang peluangnya ke depan juga masih menarik. Nah, selain Harum, rekomendasi saham pilihan Anda, Pak Dastin, apa saja? Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk pagi ini kami dari tim bisnis Philips merekomendasikan salah satunya INDF, di mana kalau secara teknikal saya lihat pergerakan beberapa hari belakangan ini sedang menguji level support dia ya di 6351 ya. Jadi pergerakan ini atau formasi candle yang cukup dapat dikatakan menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah. Menurut saya INDF masih layak untuk dikoleksi, namun dengan strategi jangka pendek ya. Strategi jangka pendek ya? Iya, jadi kami menargetkan atau target price kami patok di 6.500 dan untuk stop loss-nya di 6.325. 6.325 dan buy-nya di posisi berapa? At current price ataupun buy on weakness juga masih layak. Asal tidak turun di bawah 6.325 stop loss-nya ya? Betul. Saat ini di 6.375 dan tampaknya stagnan saja untuk Indofood Sukses Makmur. Bagaimana menanggapinya, Pak? Ya, karena memang yang pada hari Selasa, kalau nggak salah ya, yang turun signifikan di saham INDF ini, sampai menyentuh level supportnya, kami rasa memang INDF sedang menguji level supportnya saat ini ya, di mana level itu kami rasa cukup kuat ya, bisa dijadikan acuan untuk entry level untuk INDF. Namun kalau pergerakan INDF ke depannya sudah menembus level tersebut, saya rasa risiko pelemahan selanjutnya masih akan terjadi karena dalam major trendnya INDF masih dalam fase bearish. Oke, masih dalam fase bearish, tapi kalau mampu terus bergerak di atas level support 6325-nya, maka akan berpeluang ke 6.500. Tapi kalau tidak mampu bertahan di level tersebut akan melanjutkan tren bearish. Betul. Oke, itu dia untuk Indofood pemirsa. Kemudian kita lihat untuk saham-saham yang lainnya selain Indofood yang Anda rekomendasikan saham apa, Pak? Ada MNCN ya, Mbak. MNCN dari indikator stokastik juga sudah menunjukkan adanya tanda-tanda pembalikan arah dari tren bearish jangka pendek dia ya yang beberapa minggu belakangan ini. Dan dilihat juga dari penutupan perdagangan kemarin, MNCN cukup berkinerja baik ya. Namun di sini untuk strategi MNCN juga kami masih lihat cocok untuk trading jangka pendek dengan entry level di current price dia 925 atau penutupan kemarin, dan dengan target price di 960. Untuk stop loss-nya kami sarankan di 905. Oke, 925 adalah level untuk buy, kemudian target pertama di 960 ya? Betul, Mbak. Kemudian target price kedua? Ada di 980. 980. Kita lihat pemirsa data mengenai saham pilihan selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama ini ada Indofood dengan support 6350, kemudian resisten pertama 6575. Selanjutnya pemirsa ada MNCN dengan support 925 atau level buy ya. Kemudian resisten pertama 960 juga direkomendasikan beli. Dan selanjutnya ada spekulatif buy Pak ya untuk BTPS dengan level beli 1440, resisten pertama 1575, dan spekulatif buy juga untuk LPKR dengan level beli pemirsa di posisi selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, dan juga
target price pertama di 188. Berapa target price selanjutnya? Kalau target price pertama ini sudah tercapai, kita lanjutkan ya perbincangan bersama dengan Pak Dustin. Tadi untuk MNCN dan juga Indofood sudah dibahas, kemudian saham berikutnya adalah BTPS, Pak. Semenarik apa BTPS dengan level pembelian di 14.40? Ya, kalau secara teknikal, BTPS saat ini juga sudah menyentuh level support dia di 2810. Jadi mungkin untuk BTPS ada sedikit error di harga ya. Jadi mungkin saya boleh harap lagi untuk supportnya di 2810. 2810 supportnya, Pak ya? Betul. Jadi untuk spekulatif buy-nya at current price di penutupan perdagangan kemarin mungkin di 2830 masih cukup menarik. 2830? Ya, jadi kemudian juga untuk target price-nya yang kami rasa kemungkinan untuk dicapai oleh BTPS, walaupun memang hari ini perdagangan atau penutupan dari harga BTPS menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Jadi target price pertama mungkin ada di 3.100. 3.100 target Ya. price pertama. Kalau 3.100 tercapai, kita bisa berharap ke target berikutnya di posisi berapa? 3180. 3180, oke. Target dari BTPS pemirsa 31 yang terdekat, kemudian berikutnya 3180. Anda bisa melakukan pembelian di kisaran 2810 sampai 2830, Pak ya? Betul. Di bawah 2810 lebih baik kita keluar dulu. Ya, agak berisiko ya. Ini kita bicara teknikal saja untuk BTPS atau Anda punya alasan lain kenapa Bank BTPN Syariah ini Anda rekomendasikan? Kalau saya rasa dengan strategi kita juga ya, yang lebih ke jangka pendek, saya rasa penilaian BTPS ini lebih ke arah teknikal ya, Pak. Arah teknikal ya. Jadi Pak Dustin saat ini lebih merekomendasikan untuk berinvestasi jangka pendek dulu dengan kondisi market yang ada, Pak ya? Ya, betul. Oke. Satu lagi yang akan kami ulas pemirsa dari saham pilihan adalah LPKR. Ini dari properti dengan support atau pembelian di 166, Pak ya. Kemudian resisten terdekat 188, spekulatif buy. Ya, jadi kalau kita lihat memang pergerakan LPKR juga sedang menguji level support dia yang sempat dia sentuh ya di 163 kurang lebih. Jadi dan dengan stokastik juga ya, didukung dengan stokastik yang sudah mulai menunjukkan tanda jenuh jual di kalangan investor dan secara kemungkinan memang akan terjadi pembalikan arah walaupun sesaat bisa dimanfaatkan oleh para trader untuk LPKR ini sebagai pilihan, salah satu pilihan trading jangka pendek. Kalau kami lihat di sini LPKR masih layak untuk dikoleksi mungkin di sekitaran harga penutupan kemarin di 166. Oke. Dan mungkin untuk target price pertama ya, kami lihat di sini masih layak di 188. Dan stop loss-nya mungkin di 163. Jadi jarak stop loss-nya kami setting untuk tidak begitu jauh karena Baik. memang khawatirnya LPKR ini masih akan terus Ada pembalikan arah ya. betul, Untuk itu hanya spekulatif buy untuk LPKR. Baik. betul. Pemirsa, kita lihat untuk saham-saham yang menjadi top gainers pada pagi hari ini ada BBRI, kemudian ada NATO, ada BBCA dan juga Telkom. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dan top losersnya adalah Antam, MDKA, Inco dan juga TINS. Singkat saja, Pak Dustin, peluang IHSG, singkat saja. Ya, jadi kalau saya lihat dari report kita juga ya, membandingkan dengan penutupan perdagangan di Wall Street dan juga regional Asia yang pagi tadi dibuka bervariatif cenderung melemah, saya rasa pergerakan indeks masih akan tertekan ataupun tertahan ya. Dan mungkin dari rekomendasi kami mungkin IHSG cenderung bergerak bearish moderate. Bearish moderat dengan range support di posisi berapa? Untuk level support dan resisten dia untuk hari ini ada di 5704. 5704, resisten?
resisten 5856. 5856 itu adalah level yang akan diuji jangka pendek untuk IHSG, masih dalam tren bearish. Terima kasih banyak Pak Dasin atas rekomendasinya. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Kami kembali usai jeda pariwara berikut.